Baik, Pak Iwan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Romo Petrus. Ya, apa kabar, Pak, hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat-sehat, tetap semangat di hari Minggu ini dan besok sudah mulai sekolah sudah masuk, berarti sudah harus memikirkan kembali Ya, eksekusi-eksekusi dari program-program yang sudah direncanakan. oke, baik, Pak. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira hari ini kesibukannya apa, Pak? Hari ini saya ada kegiatan halal bihalal di RW saya, uh, Ya, Coach Petrus. oke, baik. Baiklah, nanti sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching yang mungkin akan memakan waktu kurang lebih 15 menit, begitu. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Coach. Oke, baik. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, ya, menemukan langkah-langkah terbaik dan juga sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Apakah oke, Pak? Oke sekali. Oke. Maka nanti selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Bapak serta bertanya begitu. Lalu saya akan berkomitmen untuk hadir secara penuh, memperhatikan Bapak dan juga mendengarkan apa yang Bapak sampaikan begitu. Apakah setuju, Pak? Setuju? Siap? Oke, baik. Nanti saya akan memberi mungkin kode atau apapun tanda, lambang, simbol begitu ketika mungkin sudah melenceng dari waktu yang ditentukan begitu. Setuju, Pak? Setuju? Siap. Oke, baik. Baik, Pak, di akhir sesi coaching ini, apa kira-kira tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh Pak Iwan? Saya ingin menyusun program peningkatan kompetensi dari guru-guru di sekolah saya. Iya, peningkatan kompetensi guru-guru di sekolah begitu ya, Pak? Ya, Oke, ya. Kalau saya boleh tahu, menurut Bapak, apakah tujuan ini realistis tidak, Pak? saya pikir eh, tujuan ini realistis karena memang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi berkaitan dengan kondisi situasi saat ini di sekolah saya. Iya, iya. Oke. Eh, Minta maaf, kalau boleh tahu, Bapak di posisi sebagai ketua yayasan begitu ya, Pak? Betul, betul, betul. Oh, oke, sebagai ketua yayasan. Nah, ketika tadi Bapak mengatakan bahwa ingin meningkatkan kompetensi guru di persekolahan di bawah naungan yayasan yang Bapak pimpin. Nah, saya pikir ini luar biasa sekali. Artinya Bapak tidak menyerahkan uh, tugas ini kepada unit sekolah atau kepala sekolahnya, tetapi Bapak sebagai ketua yayasan uh, uh, melihat itu sebagai sebuah sesuatu yang Bapak sampaikan tadi itu sangat realistis begitu. Saya pikir ini ketua yayasan yang luar biasa begitu, bukan hanya menyerahkan kepada kepala sekolah untuk bertindak sendiri ya. Ya, Oke, betul. baik. Kira-kira terkait dengan tujuan yang tadi Bapak sampaikan untuk meningkatkan kompetensi guru itu apa saja ukuran keberhasilannya gitu? Ukuran keberhasilannya buat saya mungkin sangat simpel ya. Guru punya perubahan, progres dari kondisi existing ke kondisi yang akan datang. Guru punya perubahan. Kondisi existing ini Ya, tentu kita peroleh datanya dari ya, ukuran yang kita lihat saat ini. ya, Dan kemudian nanti dalam kurun waktu tertentu, periode waktu hmm, tertentu, kita akan ukur kembali ya. hasilnya seperti apa. Itu yang saya pikirkan. Oke, artinya guru yang punya perubahan itu apa nama yang ukuran keberhasilannya begitu ya, Pak? Betul, betul. Apakah hal tersebut itu sesuai dengan pemahaman dan juga keyakinan serta nilai-nilai yang mungkin Bapak hayati selama ini terkait dengan peningkatan kompetensi guru itu tadi? Ya, saya sangat meyakini nilai bahwa sumber daya manusia itu adalah kunci
utama dan satu-satunya penggerak kesuksesan sebuah organisasi. Oke, oke, baik. Itu artinya salah satu lembaga yang turut andil untuk meningkatkan apa nama tadi sumber daya manusia yang luar biasa ini juga di bidang pendidikan. Berarti sekolah juga menjadi sangat penting lembaga sekolahan itu, ya, Pak. Betul, betul. Oke. Nah, kira-kira apa saja ini langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini adalah satu, kesadaran penuh dari saya bahwa eh, saya harus punya komitmen kuat untuk membuat supaya sumber daya manusia di tempat saya, khususnya para pendidik ini bisa terus berprogres, bertumbuh dari waktu ke waktu. Terus kemudian yang kedua, saya juga harus punya kesadaran bahwa setiap pendidik di sekolah saya itu punya, maaf, mereka adalah orang-orang dewasa yang sudah punya preferensi, sudah punya referensi, sudah punya latar belakang hidup, kehidupan, pendidikan, pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, saya harus menyiapkan multi strategi untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Itu mungkin. Oke, baik, ada tiga langkah ini sangat menarik sekali. Artinya program ini apa nama tujuan ini akan dapat tercapai seperti yang Bapak inginkan dengan melihat bahwa Bapak masuk ke dalam diri Bapak terlebih dahulu bahwa perlu kesadaran penuh dari Bapak selaku ketua yayasan begitu ya Pak. Ya, betul, betul, Iya, betul. ya. Dan juga sangat menarik bahwa tadi Bapak mengatakan setiap pendidik itu sudah punya apa nama kompetensinya masing-masing dengan latar belakang masing-masing dan itu menghargai sekali keberagaman yang mereka miliki begitu dan berusaha apakah dengan keberagaman yang mereka punya itu tujuan yang Bapak inginkan tadi itu bisa tercapai tidak ketika ada keberagaman latar belakang dan sebagainya itu begitu Pak. Saya justru dengan saya memperhatikan keberagaman tadi dari latar belakang masing-masing, itu merupakan salah satu kunci antisipasi saya untuk mencapai keberhasilan yang saya harapkan. Oh, berarti keberagaman itu bukan yang menjadi penghalang apa nama tadi untuk tercapainya tujuan ya Pak ya. Bukan, bukan. Oke, baik luar biasa Pak. Lalu tadi yang multi strategi ini bagi saya ini menarik begitu multi strategi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan maksudnya seperti apa Pak? Eh, Multi strategi itu berarti ketika saya mempunyai strategi A dan tidak Mm-mm. berhasil, berarti saya harus memakai strategi B dan kemudian saya jalankan. Apabila tidak berhasil, saya harus memakai strategi C, D, E, dan seterusnya. Ini saya lakukan karena saya berfokus berorientasi pada tujuan, bukan Ya, berorientasi pada eh, apa satu langkah atau satu strategi saja. Tapi ya. saya mau supaya tujuan ini bisa tercapai. Berarti saya harus menyiapkan banyak cara untuk mencapainya. Oke. Nah, dari langkah-langkah terkait dengan langkah tadi itu ada tiga langkah begitu. Eh, Mana yang paling penting menurut Pak? Eh, Menurut saya yang paling penting adalah saya sendiri ya. Eh, jadi pemahaman kesadaran saya itu harus selalu di level Hmm. atas gitu, selalu di level Ya, tinggi. Karena ya. eh, tanpa itu maka eh, saya tidak akan bisa konsisten. Saya tidak bisa mengharapkan langkah di luar diri saya. Jadi saya harus punya kendali sepenuhnya pada apa yang saya yakini dan saya pahami dan saya sadari. Oke. Baik. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu tadi, sumber daya apa saja yang diperlukan oleh Bapak begitu?
Sumber daya yang saya perlukan adalah satu, sumber daya waktu. Artinya saya harus menginvestasikan waktu saya untuk bisa benar-benar punya komitmen untuk mencapai tujuan yang sudah saya canangkan ini. Yang kedua, saya harus sumber daya saya miliki adalah sumber daya pengetahuan yang saya miliki. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang saya miliki ini saya jadikan sumber daya untuk bagaimana saya bisa melakukan atau mempunyai multi strategi tadi itu. Yang ketiga adalah sumber daya network atau jejaring yang saya miliki, di mana saya akan gunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk membantu saya, memfasilitasi saya supaya saya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan. Itu Romo. Wow, oke Pak, luar biasa sekali. Nah, terkait eh, apa nama kekuatan begitu, kekuatan kira-kira apa saja yang Bapak miliki sebagai seorang ketua yayasan untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan itu tadi. Selain yang memang tadi Bapak sudah katakan terkait dengan sumber daya, apakah ada kekuatan-kekuatan lain yang Bapak miliki? Kekuatan yang saya miliki adalah power, kekuatan, kekuasaan, otoritas atau authority. Ya, Saya punya eh, apa otoritas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi ya. ini yang merupakan kekuatan terbesar saya. Jadi saya dengan otoritas yang saya miliki, dengan power yang saya miliki, saya eh, sadari itu dan kemudian saya tinggal kemudian mau untuk melakukan optimalkan waktu, terus kemudian optimalkan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang saya miliki dan jejaring yang saya miliki untuk mencapai tujuan itu. Oke, wow, luar biasa sekali Pak terkait dengan otoritas tadi Bapak sampaikan tadi. Artinya nanti ketika Bapak punya otoritas ini, lalu bagaimana mengimplementasikan atau mewujudkannya itu dalam bentuk untuk meningkatkan kompetensi guru itu tadi. Jadi bagaimana saya punya otoritas dan saya ingin seperti ini, lalu bagaimana mengkomunikasikan apa nama ini otoritas ini, tetapi tetap juga otoritas yang betul-betul juga memanusiawikan para guru gitu Pak. Artinya bukan sebuah otoritas yang memang ekstrim sekali begitu. Justru dengan otoritas yang ada itu saya punya ruang untuk membuka dialog dengan para pendidik saya. Jadi eh, waktu-waktu eh, yang saya butuhkan untuk berdialog itu justru karena saya punya otoritas itu membuat saya lebih leluasa untuk membuka ruang dialog dengan mereka. Nah, dari ruang dialog itu kemudian ada interaksi lebih intens. Dari situlah nanti saya harapkan akan muncul eh, apa yang saya harapkan dari sisi kompeten, peningkatan kualitas kompetensi. Oke, baik. Menarik sekali tadi membuka ruang dialog artinya dengan otoritas yang Bapak miliki artinya membuka ruang-ruang dialog untuk uh, para guru dan juga sumber daya guru yang ada di persekolahan-persekolahan Bapak itu berpartisipasi begitu. Artinya Bapak sebagai seorang pemimpin juga menerapkan kepemimpinan yang apa nama partisipatif begitu meskipun punya otoritas yang besar begitu ya sebagai sebuah kekuatan. Apakah seperti itu Pak? Betul, betul sekali, betul sekali. Wow, luar biasa sekali Pak. Nah, kira-kira sumber daya internal apa saja yang telah Bapak miliki begitu untuk tadi meningkatkan kompetensi guru kira-kira apa saja Pak? Kalau sumber daya internal yang saya miliki adalah semua guru saya sudah eh, sarjana, sudah satu, Hmm, sudah sebagian besar mungkin 75% sudah eh, sertifikasi, terus ya, kemudian mereka juga terlibat aktif di MGMP, KKG ya. gitu, cukup punya jejaring dengan guru-guru lain di wilayah kabupaten, terus kemudian eh, mereka adalah mungkin sekitar 60-70% adalah usia di bawah 40 tahun, Hmm, sehingga ini bisa menjadi penggerak bagi tumbuhnya organisasi. Itu mungkin sumber daya internal yang saya miliki. ya. Oke, wow. Berarti cukup cukup besar sumber dayanya dengan segala kompetensi yang memang sudah mereka punya seperti Bapak
katakan tadi bahwa mereka ini sudah punya latar belakang mungkin keilmuan dan juga keahlian serta keterampilan dan juga hal-hal yang mereka sudah kembangkan secara mandiri begitu sebagai seorang pendidik ya Pak ya. Iya. Nah, terkait dengan sumber daya eksternal, kira-kira apa yang telah dimiliki? Kalau sumber daya eksternal saya pasti punya apa eh, jejaring, punya Ya, networking, punya lembaga-lembaga, organisasi-organisasi di luar sekolah yang sudah biasa kita ajak berkolaborasi maupun lembaga-lembaga organisasi-organisasi yang berpotensi untuk kita ajak berorganisasi. Dan itu salah satu yang membuat eh, saya melihat bahwa tujuan saya itu bisa lebih mungkin untuk tercapai. oke. Artinya, menurut Bapak, membangun jejaring atau punya networking itu sangat penting ya Pak? Sangat-sangat penting. Oke, baik. Artinya networking atau jejaring itu bisa menjadi sumber belajar juga atau media belajar Bapak untuk mengembangkan tadi program-program dan juga terkait dengan kompetensi guru-guru begitu ya Pak. Benar. Ya, misalnya lebih spesifik kira-kira jejaring itu seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Misalnya apakah dalam bentuk lembaga atau apapun di luar yang Bapak pimpin, lembaga yang Bapak pimpin. Misalnya contohnya seperti apa? Saya tidak membatasi dari sisi bentuk organisasi, dari Ya, sisi apa ukuran organisasi, dari sisi eh, apa ini ya negeri atau swasta gitu, saya tidak membatasi. ya, Semua yang punya potensi untuk bisa membantu tujuan saya berusaha untuk mengajak sehingga eh, peningkatan kualitas kompetensi guru-guru itu bisa eh, meningkat. Bisa ya, pemerintah, organisasi pemerintah, pemerintah ya, kabupaten bisa, dinas-dinas ya, terkait, dinas-dinas yang ada di kabupaten juga bisa dilakukan, perguruan tinggi ya. juga bisa dilakukan, sekolah-sekolah lain bisa dilakukan, Oh, bahkan organisasi-organisasi non formal yang sifatnya ya. itu kelompok bisa, komunitas bisa, bahkan individu juga kita ajak serta. Ya. Itu yang saya lakukan. Tujuannya untuk apa? Peningkatan kompetensi dari para guru saya. Wow, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak tidak membatasi diri pada misalnya, oh saya mau dengan ini saja atau dengan ini. Artinya eh, semua lembaga atau semua organisasi bahkan pihak internal, individu, komunitas itu bisa diajak menjadi mitra untuk berjejaring gitu ya Pak. Ya, betul sekali. Oke, baik. Terkait dengan kelemahan-kelemahan, kira-kira apakah ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki selama ini menurut Bapak? Kelemahannya lebih pada kembali ke diri saya gitu ya, bahwa saya punya sifat eh, moody yang kadang-kadang up, kadang-kadang down gitu. Kadang-kadang semangat sekali, kadang-kadang enggak dan eh, cukup ini apa cukup eh, sering semangat itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, tapi itu saya anggap sebagai satu hal yang eh, mungkin dianggap orang lain biasa, tapi buat saya harus saya ubah secara perlahan dan lebih meyakinkan gitu. Oke, baik Pak. Terkait dengan sumber daya, tadi Bapak sudah mengatakan sumber daya internal yang telah dimiliki dan eksternal yang telah dimiliki. Nah, kira-kira ada tidak sumber daya baik itu internal maupun eksternal yang belum dimiliki dan ingin Bapak miliki untuk meningkatkan kompetensi guru sebagaimana yang Bapak inginkan tadi begitu. Sumber daya internal ataupun eksternal yang eh, belum saya miliki, eh, ya kalau berkeinginan banyak gitu ya. Tetapi saya mencoba melihat bahwa dengan sumber daya yang sekarang ada pun saya belum bisa memaksimalkan. Jadi lebih baik saya tidak terlalu berpikir untuk menambah sumber daya yang ada secara mungkin sarana prasarana eh, ataupun hal yang harus kita miliki dulu, tapi justru saya ingin mengoptimalkan yang ada sekarang ini itu belum sampai 100%. Saya mesti bisa optimalkan. Oke,
Baik, artinya Bapak ingin lebih meningkatkan sumber daya yang sudah ada begitu Pak, sehingga Betul, betul, bisa semakin maksimal begitu ya Pak. betul, betul sekali. Oke. Nah, terkait dengan tujuan tadi, kira-kira apa saja peluang yang dihadapi Pak? Eh, Peluang yang saya hadapi cukup banyak gitu ya. Salah Mhm. satu boleh saya sebutkan adalah eh, tidak banyak atau gini, eh, tidak banyak kesempatan bagi guru-guru sekolah swasta itu untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khususnya peningkatan kompetensi, sehingga saya perlu menciptakan itu. Ya. Yang kedua, bahwa di luar sana, di luar organisasi pendidikan sekolah itu eh, banyak sekali organisasi-organisasi, banyak sekali lembaga-lembaga, banyak sekali orang-orang, banyak sekali pakar-pakar yang eh, cukup punya apa ya kemauan untuk diajak bekerja sama dalam rangka peningkatan kualitas guru-guru. Peluang yang lain adalah banyak juga lembaga eh, organisasi yang di luar sana yang juga bersedia untuk kemudian memberikan bantuan dananya untuk pengembangan kualitas peningkatan kualitas guru. Nah, ini yang saya lihat Romo dan kemudian harus saya lakukan dengan dari saya sendiri untuk mengajak guru-guru saya. Wow, luar biasa sekali Pak. Artinya ada begitu banyak peluang yang bisa dicapai begitu dengan adanya berbagai Betul. organisasi-organisasi dengan segala macam kegiatan peningkatan kompetensi yang bisa diikut sertakan oleh Bapak Ibu guru swasta ya Pak. Ya, betul. Iya. Kalau dari segi misalnya dukungan dari pemerintah begitu untuk persekolahan Bapak, artinya untuk peningkatan kompetensi guru, artinya ada tidak selama ini selain memang kita berusaha mandiri, Bapak berusaha mandiri mencari apa nama sumbernya gitu yang menjadi pendukung gitu. Ada, sangat ada ya. Ya. Bukannya tidak ada, saya tidak menutup mata bahwa ada peran pemerintah, tetapi secara kuantitas sangat sedikit, secara kualitas mungkin tidak relevan dengan kebutuhan di sekolah. Yang ketiga, secara frekuensi juga tidak bisa diandalkan secara waktu, sehingga saya perlu melakukannya untuk kepentingan sekolah saya sendiri. Itu kira-kira. Oke, wow, berarti Bapak dengan jeli sudah melihat bahwa ya memang ada dari pemerintah, tetapi ya mungkin dengan segala keterbatasan yang mereka punya juga mungkin menjadi hal yang apa nama kita perlu lagi itu selain tidak hanya mengandalkan yang dari pemerintah, tetapi juga melihat dari konteks Bapak Ibu guru sendiri kita perlu apa artinya yang sesuai begitu betul-betul sesuai dengan konteks persekolahan yang Bapak pimpin begitu ya Pak. Ya, betul, betul. Nah, terkait dengan misalnya kayak hambatan atau rintangan kira-kira yang dihadapi oleh Bapak untuk mencapai tujuan itu ada tidak? Hambatan dan rintangan yang saya lihat adalah dari dari internal saya, di mana saya harus bisa Hmm, menyiapkan satu konsep pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien, ya, sehingga guru-guru saya juga bisa menerimanya dengan lebih baik. Yang kedua, hambatannya dari penerima sendiri, yaitu para pendidik atau guru-guru saya. Mereka adalah orang dewasa yang tidak bisa dilakukan pendekatan dengan cara-cara kita untuk dengan mengajar orang bukan orang dewasa, sehingga dua hal ini yang kemudian saya harus benar-benar pikirkan, dua hambatan ini iya, yang saya harus iya. pikirkan pemecahannya, Rob. Oke. Nah, kira-kira terkait dengan hambatan itu tadi, apa suasana terbaik untuk mengatasinya, Pak? Kira-kira suasana terbaik apa gitu? Konsisten, tetap semangat, dan Ya, menjaga antusias. Itu kira-kira. wow. Dan tetap semangat dan menjaga antusias gitu, Pak. Nah, ada Iya. nggak kira-kira misalnya kayak tips-tips atau trik-trik tertentu bagaimana suasana yang tiga itu tadi itu tetap bisa stabil dan juga berkelanjutan begitu, Pak? Saya eh, satu saya lakukan adalah terus belajar. Terus belajar itu dengan cara saya terus membaca buku,
yang kedua saya mendengarkan video-video podcast-podcast ataupun nonton film-film yang berkaitan atau yang relevan dengan apa yang sedang menjadi tujuan yang saya inginkan. Mungkin itu yang tiga hal yang saya lakukan. Oke, wow, luar biasa Pak. Untuk yang terakhir, kira-kira apa saja perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dicapai begitu? Perubahan yang perlu saya lakukan adalah peningkatan kecepatan dari apa yang saya mau lakukan gitu. Kalau misalnya berpikir, oke mungkin 6 bulan itu enggak, saya harus melakukannya dalam waktu 2 bulan misalnya. Kalau saya berpikir 2 bulan, berarti saya harus melakukannya lebih cepat lagi, mungkin dalam waktu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Kira-kira itu. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Artinya perubahan itu yang paling penting ya menurut Bapak agar tujuan itu segera tercapai begitu ya. No. Kecepatan begitu dalam hal waktu untuk melaksanakan itu tadi. Oke, terakhir, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan dari sesi coaching yang kita lakukan pada malam hari ini? Silakan Pak. Jadi coaching ini mempertajam, dengan pertanyaan-pertanyaan mempertajam pemikiran saya pada tujuan yang saya inginkan, yaitu bagaimana saya bisa membuat program peningkatan kualitas kompetensi guru-guru saya. Dan selalu saya menanti sesi-sesi coaching ini untuk memprovokasi pemikiran-pemikiran saya sehingga saya bisa mengeluarkan gagasan-gagasannya, mempertajam gagasan-gagasan saya sehingga apa yang saya nanti mau laksanakan bisa lebih realistis dan lebih bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu, Rom. Wow, oke Bapak, terima kasih. Kita akan mengakhiri sesi coaching ini dan semoga apa yang kita lakukan dalam sesi coaching ini dan juga keinginan Bapak yang spesifik yang telah disampaikan tadi bisa terlaksana sesuai dengan target waktu yang tadi Bapak mengatakan, perubahan yang perlu dilakukan sesuai dengan kecepatan itu tadi, meningkatkan kecepatan pencapaian itu tadi sehingga bisa menghasilkan guru-guru yang memang berkualitas dalam segi apapun, berdasarkan juga keberagaman dan juga latar belakang dan apapun modal yang sudah mereka miliki, dan Bapak meningkatkan kompetensi mereka. Itu luar biasa. Terima kasih. Kita mengakhiri sesi Sama-sama, Rom. coaching ini dan sampai berjumpa di sesi coaching berikutnya. Baik, Terima kasih. terima kasih. Selamat malam.